tetap hemat dan terpercaya. Tobaku untuk Anda. Hello Tobakers, hari ini kita akan masak makanan Indonesia yang pernah menduduki peringkat 1 terenak di dunia. Apa itu? Rendang. Saya Adrian Hartanto dari AHA Culinary Shop. Mari kita masak. Untuk masak rendang hari ini, kita perlu siapkan daging 500 gram daging paha. Lalu ini untuk rempah-rempah keringnya, ada cengkeh, serai, kayu manis, bunga lawang, dan ada daun jeruk. Lalu di sini juga ada rempah-rempah fresh, kita pakai lengkuas sekitar 10 gram, ada daun salam 1 lembar. Nah ini untuk bumbu halus rendangnya, untuk detailnya nanti ada di description box. Lalu kita pakai santan 250 ml, kita ada minyak untuk menumis. Nah nanti untuk hiasannya kita pakai ada selada air, cabai merah besar, dan bawang pre. Lalu untuk bumbunya standar saja, garam, gula merica, dan ada sedikit air. Nah pertama-tama kita siapkan dagingnya dulu. Ini untuk mempersingkat waktu, jadi kita mau tusuk-tusuk dulu dagingnya pakai garpu biar dia lebih cepat meresap sama lebih cepat empuk. Nah selain itu kita juga potong dagingnya jadi lebih kecil-kecil, nggak seperti rendang yang pada umumnya, supaya nanti waktu masaknya berkurang, dagingnya lebih cepat empuk dan lebih cepat meresap. Nah ini kita nanti potongnya sekitar 2,5 kali 2,5 cm aja, bentuknya kotak. Nah untuk hari ini dagingnya kita kan pakai paha. Nah sebetulnya bisa diganti sama daging-daging yang lain, mungkin pakai tenderloin, sirloin bisa. Nanti itu pengaruhnya ke lama waktu masaknya. Kalau semakin bagus jenis potongan dagingnya, nanti dia bisa lebih cepat masaknya, lebih cepat empuk. Nah ini kita mau potong kotak-kotak seperti ini aja. Nah besarnya kurang lebih segini aja, supaya nanti cepat masaknya. Nah kita sisihkan dulu. Nah rendang itu sebetulnya nggak melulu harus pakai daging sapi. Kalau mungkin mau diganti pakai ayam, pakai bebek, bisa. Itu nanti di lama waktu masaknya aja yang berkurang. Bahkan ada beberapa orang versi yang membuatnya rendang itu mereka cuma pakai kentang. Nah itu semakin cepat lagi masaknya. Oke, dagingnya sudah. Kita mau tumis bumbu halusnya. Nah kita panasin pannya dulu, kasih sedikit aja minyak. Nah kenapa kita nggak pakai minyak banyak-banyak? Karena nanti kita masak rendang ini pakai daging, ada lemaknya, santan juga nanti keluar minyak kelapanya. Jadi untuk minyak kita nggak perlu pakai banyak-banyak. Nah ini sambil nunggu minyaknya panas, kita masukkan ininya dulu. Kita ada cengkeh. Pakai satu aja cukup untuk 500 gram daging, karena cengkeh itu aromanya kuat sekali. Terus kita ada serai. Jadi ini kita bumbu-bumbu keringnya ini kita tumis dulu untuk membangkitkan aroma-aroma yang ada. Lalu ada kayu manis. Jadi rendang itu memang makanan yang penuh dengan rempah-rempah, banyak banget pakai rempahnya. Bunga lawang, daun jeruk. Nah untuk rempah-rempah keringnya jangan lupa pakai mili bumbu dapur, praktis, gampang, tinggal masuk. Terus kita lanjut ke lengkuas. Kita pakai rempah-rempah, ada yang fresh juga, lengkuas. Ini kita cukup potong jadi 2 aja, sekitar 10 gram. Kita tumiskan juga. Lalu ada daun salam, kita pakai daun salam yang fresh. Nah kalau untuk daun-daunan seperti ini, sebelum pakai baiknya dirusak sedikit, supaya mengeluarkan aromanya nanti. Nah ini kita tumis sampai harum.
Nah, kalau ini sudah mulai panas, mulai harum, kita bisa masukin bumbu halusnya. Ini bumbu halusnya kita masukin. Kita mau tumis sampai dia benar-benar harum dulu. Nah, sambil gini kita bisa mulai masukkan dagingnya. Kita masukin dagingnya, kita aduk supaya dagingnya meresap aroma-aroma rasa dari rempah-rempahnya yang sudah dihalusin tadi. Nah, pada dasarnya masak rendang itu sebetulnya sangat simple dan sederhana, cuman membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau kita makan rendang yang biasa-biasa di rumah makan Padang itu dia potongannya besar, dagingnya bisa benar-benar sampai lembut, itu mereka bisa butuh waktu sampai 8-9 jam. Nah, tapi hari ini kita akan buat yang sedikit lebih sederhana, lebih cepat masaknya, makanya potongan dagingnya dibuat kecil-kecil supaya nanti lebih cepat empuk. Nah, ini kita aduk terus. Nah, untuk masak rendang itu ada baiknya kalau kita pakai wajan atau kita pakai pan yang bawahnya tebal. Nah, karena apa? Supaya rendangnya, bumbunya itu nanti nggak gampang gosong atau lengket. Dan kalau tebal itu dia lebih panasnya merata, jadi matangnya bisa lebih cepat dan nggak gampang gosong. Nah, nanti kalau udah mulai harum gini, santannya langsung masuk bisa. Jadi ini kita untuk mempersingkat waktu, kita pakai coconut cream, kita pakai santan kental, santan instan. Kita masukkan 250 ml. Nah, jadi intinya pada pembuatan rendang itu kita masak daging, bumbu sama santannya itu sampai benar-benar dia menyusut, meresap, sampai santannya itu keluar minyak kelapanya. Nah, dalam pembuatan rendang itu sebetulnya ada 3 tahapan masakan-masakan sebelum rendang. Jadi kalau kita bikin seperti ini, terus kita tambahkan air agak banyak jadi seperti sup, itu kita membuat gulai namanya. Jadi dia waktu masih encer itu disebut gulai. Nah, nanti kita masak, kita reduce, kita masak terus sampai menyusut, itu kita sebut kalio kalau dia sudah mulai kental. Nah, tapi kalau kalio itu kita masak terus sampai dia hitam, minyaknya benar-benar keluar, itu baru jadi yang namanya rendang. Jadi kalau kita mau masak rendang, make sure dia semua bumbunya itu sampai mengering. Kita boleh tambahkan air juga untuk membantu pengempukan dagingnya. Setelah itu kita tunggu mendidih sebentar. Kita bumbuin garam, gula merica. Tapi bumbuinnya untuk awal kita bumbunya nggak perlu terlalu strong karena ini kan masih banyak liquidnya, banyak cairannya. Nah, nanti setelah dia dimasak, konten waternya akan menguap, tapi bumbunya nggak ikut menguap, makanya nanti bisa keasinan kalau langsung kita kasih strong sekarang. Jadi kita kasih seasoning sekarang secukupnya saja dulu. Kita ada garam, merica, dan gula sedikit. Jadi fungsi di sini gula itu kita nggak mau sampai keluar rasa manisnya, tapi kita cuma mau untuk balancing rasanya aja. Jadi nggak perlu sampai dia yang manis banget karena rendang nggak manis. Nah, ini kita aduk. Nah, ini kalau dilihat minyak-minyaknya sudah mulai keluar sedikit. Nah, ini masih minyak dari minyak tumisan bumbunya itu. Tapi nanti kalau kita udah mulai hampir jadi rendang, dia minyaknya akan jadi banyak, itu karena minyaknya keluar dari santan kelapanya itu sendiri. Nah, kalau sudah kayak gini, itu kita bisa kecilkan apinya. Kita tinggal sampai sekitar 1-1,5 jam, itu sudah bisa jadi rendang. Nah, kalau biasanya untuk di industri, ini sekedar tips saja, kalau kita untuk bikin batch yang banyak, itu biasanya setelah kita jadi seperti ini, kita
masukkan ke dalam gastronom, kita masukkan ke oven. Jadi itu kita oven cuma sekitar waktu 2-3 jam. Kelebihannya kalau kita oven itu dia nggak perlu ditungguin. Jadi kalau seperti ini pakai pan kita harus sesekali aduk. Tapi kalau industri kita masukkan ke oven udah ditinggal. Nah nanti setelah itu ditinggal kita bisa preparation yang lainnya, kita bisa masak yang lainnya. Nah untuk rendangnya itu nanti kalau sudah sekitar 2 jam di oven, kita tinggal saute lagi di wajan untuk kita cari color sama aromanya aja. Jadi sebenarnya rendang itu simple, cuman kita mesti tahu gimana teknik-teknik cara masaknya biar lebih efektif. Dan ini kayak gini kita diamkan aja. Nah sambil nunggu masak rendangnya kita bisa siapin untuk hiasannya. Hari ini kita pakai ada bawang pre dan cabai merah besar. Nah ini kita akan potong panjang-panjang tipis untuk nanti topping di atasnya aja. Nah untuk bawang pre-nya ini kita bagi jadi 3. Terus kita belah 2. Tapi nggak usah sampai putus, cuman sampai dia bentuk lembaran gini aja. Jadi ini kita mau iris tipis panjang-panjang. Ini. Nah setelah kita iris-iris kayak gini, kita masukin ke air biar dia jadi lebih fresh. Dan juga getahnya bisa sedikit berkurang sehingga nanti nggak terlalu mengganggu rasa dari rendangnya. Untuk cabai kita sama, kita ambil 1, kita potong, panjangnya kurang lebih sama. Terus kita buang bijinya. Nah, kita mau pakai daging merahnya aja. Jadi bijinya kita buang. Untuk potongannya sama, panjang-panjang seperti bawang pre-nya itu. Nah ini kita udah dapat ini. Terus kita tidurin. Kita slice tipis. Nah ini sama kita rendemin juga jadi satu aja di sini. Kita campur. Nah ini nanti untuk hiasannya sudah ready. Terus untuk selada air, ini kalian kalau beli selada air tinggal diputusin, dipilih yang bagus. Nanti kalau mau pakai kita rendam dengan air, kalau bisa air es. Jadi dia bisa kayak disegarkan lagi. Nah kayak gini. Ini nanti kenapa dipilihnya ini karena saya milih garnish ini itu dia cocok warnanya dan dia tidak mengganggu rasa dari rendangnya itu. Jadi hal penting untuk membuat garnish itu kita pilih garnish harus yang bisa sesuai sama makanannya atau yang tidak mengganggu rasa asli makanannya dan yang pasti aman untuk dimakan. Jadi untuk garnishnya ini kita sudah selesai. Nanti kita tinggal tunggu rendangnya matang, kita plating, selesai. Nah sambil nungguin rendangnya ini benar-benar jadi, saya mau kasih beberapa tips, beberapa saran untuk kalian masak rendang itu supaya ya memang masak rendang yang benar. Karena selama ini di masyarakat banyak orang yang menganggap seperti ini, lebih susut sedikit itu mereka sudah menganggapnya rendang. Kalau yang seperti ini itu kita masih belum bisa bilang ini rendang, walaupun kita sudah masak pakai bumbu rendang. Nah karena rendang itu sendiri asal muasalnya itu katanya itu dari kata marandang, yang artinya itu dia itu dimasak secara perlahan dan lama. Nah, kenapa rendang itu harus sampai benar-benar hitam dan dimasak yang waktu yang lama? Nah, karena pada zaman dulu sejarahnya kalau di Padang itu orang sering menjadikan rendang ini sebagai bekal untuk pergi ke perantauan. Nah, jadi dia harus bisa membuat makanan yang benar-benar awet, tahan lama, dan tidak perlu disimpan di lemari pendingin. Jadi kalau kalian masak rendangnya ini sudah benar, waktunya sudah lama sampai benar-benar keluar minyaknya, itu secara otomatis dia akan menjadi lebih awet karena bakteri-bakteri, terus dari rempah-rempahnya ini kita juga bisa menghasilkan pengawet alami sehingga bakteri nggak bisa hidup di sini. Sehingga
pada saat nanti kita packing, kita simpan, itu kita bisa tahan. Bahkan ada yang ekstrim mengatakan rendang itu setelah benar-benar jadi bisa disimpan tanpa kulkas bisa sampai setahun. Nah, tapi kalau itu ekstrim mungkin ya. Cuman kalau 1 bulan, 2 bulan tanpa kulkas, it's okay untuk rendang. Asal masaknya benar sampai dia benar-benar reduce, menyusut. Jadi intinya kita di waktu masaknya. Jadi dia sampai benar-benar kering, keluar minyaknya. Karena kan minyak itu sendiri bisa jadi pengawet alami. Dan juga kalau mau bikin seperti itu, tentu hygiene dan sanitasi juga harus diperhatikan untuk mendukung supaya dia lebih tahan lama. Jadi intinya rendang itu dia memang harus benar-benar hitam. Karena kalau kita untuk internasional kita bilangnya rendang itu caramelized beef curry. Jadi memang benar-benar harus caramelized. Jadi warnanya itu harus coklat kehitaman, itu baru rendang. Kalau masih coklat muda, masih belum terlalu kering, itu kita sebutnya masih kalio. Dan rendang yang benar untuk rendang Padang, rendang Indonesia nanti jadinya bisa dilihat. Ini kita sudah jalan sekitar 1 jaman. Nah ini tadi itu kita sudah mulai menyusut, berkurang bumbunya, airnya. Jadi ini kayak gini, ini sebutannya kalio. Ini kayak gini. Nah untuk ngaduknya, itu sampingnya ini harus ikut teraduk semua. Jadi yang di pinggir-pinggirannya yang kering-kering ini, nah kayak gini nih, ini tuh memberikan rasa gurih, aromanya beda. Nah ini kita aduk. Nah ini kalio, minyak-minyaknya ini itu sudah bukan minyak tumisan lagi, ini itu minyak dari santan kelapanya. Jadi santan kelapanya itu dia kemasak, pecah, keluar minyak kelapanya. Nah ini mulai keluar minyaknya. Nah cuman sampai step ini itu kita masih belum bisa namanya rendang. Ini itu masih belum bisa rendang. Dia warnanya masih kurang coklat tua. Ini itu namanya masih kalio. Jadi ya sekitar 30 menit lagi rendangnya udah bisa jadi. Jadi ini kita aduk. Nah ini kalau kalian masak di rumah sambil kita cek tahap-tahap ini. Oh dagingnya sudah mulai empuk atau belum. Nah kalau dagingnya kira-kira masih keras sekali, itu kita bisa tambahkan air lagi untuk masak, ngempukin lagi. Tapi kalau ini kelihatannya sudah cukup, empuknya sudah pas. Cuman kita tinggal nanti kita masak lagi jadi lebih empuk. Jadi kita nggak perlu tambahkan air lagi. Nah sama tipsnya kalau misalkan mau rendang ini lebih cepat nyusutnya, kita pilih pannya yang permukaannya lebih lebar. Jadi usahain jangan pakai panci yang terlalu dalam. Kalau bisa yang se-flat mungkin supaya penguapannya itu lebih cepat. Jadi bumbu rendangnya itu jadinya lebih cepat. Gitu. Nah ini nanti bentar lagi kita tinggal adjust rasanya lagi, kita tambahin bumbu lagi kalau memang perlu. Kalau udah selesai, udah jadi tinggal dihitamkan lagi. Nah ini kita cicipin dulu. Oke, tambahin garam dikit. Tetap rasanya juga jangan terlalu strong sekarang, karena nanti ini kita masih di-reduce lagi, nanti akan jadi lebih kuat. Nah, udah sampai sini, ini namanya kalio. Kita tinggal tunggu lagi beberapa saat, kita masak terus, nanti jadi rendang. Oke, ini sudah jalan sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam. Nah ini sudah mulai kelihatan coklat tua agak hitam. Minyaknya benar-benar sudah keluar. Oh ya, busa-busa ini minyaknya benar-benar keluar. Nah baru ini bisa kita sebutnya rendang. Jadi dia santannya itu benar-benar kemasak sampai benar-benar keluar semua minyaknya. Bumbunya menyusut, nempel-nempel di dagingnya, meresap. Dagingnya sudah cukup empuk untuk ukuran rendang. Jadi ini kita udah bentar lagi, tinggal besarin api, kita cari warna, selesai. Rendangnya udah jadi, tinggal kita plating habis gitu. Ini aku memang pakai api yang besar, cuman untuk ngejar warnanya aja. Nah ini rendangnya udah jadi, warnanya udah bagus, minyaknya keluar semua. Nah nanti habis ini kita akan plating, terus nanti kita taburin pakai irisan cabai merah sama bawang putih yang tadi, sama ada ini selada air untuk garnishingnya. Nah, kita mulai plating ya.
Nah, itu tadi tips and trick untuk masak rendang buat Tobakers. Jangan lupa klik like, subscribe, dan follow IG kita ya. Stay tune and happy cooking!